Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santri-santri Madrasah Sanawiyah Tasfiqut Thulab Salafiyah yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran lewat online atau daring sesuai pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah salah satu dari ilmu yang penting yang harusnya kita ketahui, kita pahami, kita pelajari. Karena ada makalah yang berbunyi an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Ilmu nahwu dalam kalam Arab itu bagaikan garam dalam masakan. Kamu akan tahu faedah dan fungsinya serta pentingnya garam dalam masakan. Masakan seenak apapun tanpa ada garam maka rasanya hambar. Begitu juga orang yang mulai belajar ilmu agama, ingin bisa paham kitab, itu wajib belajar ilmu nahwu. Wajib belajar ilmu nahwu. Tanpa belajar ilmu nahwu dan shorof, maka sangat sulit kalian bisa membaca kitab, sulit bisa memahami kitab. Bahkan ada qaulus syair yang mengatakan wa man talabal uluma bi ghairi nahwin ka'innin yu'alliju farjal fikri. Orang yang mencari ilmu tanpa dibarengi dengan ilmu nahwu, maka sebagaimana orang yang impoten dalam menikmati malam pertama dalam perkawinan, tidak akan bisa berfaedah dalam kenikmatan itu. Maka ilmu nahwu perlu kita pelajari. Untuk kalian bisa membaca Al-Quran sambil angan-angan maknanya, tanpa kamu faham ilmu nahwu, mustahil kamu bisa faham Al-Quran, kamu bisa faham hadis. Dalam wasiat yang ada dalam kitab Wasoyal Al-Ba'lil Abna itu ada makalah, yaitu di bab yang terakhir, bab ke-20, halaman hampir akhir, itu ada keterangan seperti ini. Al-Quran diturunkan bukan hanya dibaca. Al-Quran diturunkan bukan hanya dibaca dan difahami maknanya. Tapi Al-Quran diturunkan untuk dibaca, difahami maknanya, dan dilakukan isi kandungannya. Mustahil kamu bisa melakukan isi kandungan Al-Quran kalau kalian tidak faham maknanya Al-Quran. Dan kalian tidak akan bisa memahami makna Al-Quran tanpa kalian bisa ilmu nahwu shorof. Maka dari itu ilmu nahwu shorof adalah termasuk ilmu yang penting. Niati ketika kamu belajar ilmu nahwu dan shorof, diniati untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami hadis Nabi, untuk bisa memahami kutubus salaf, kitab-kitabnya para ulama-ulama, yaitu kitab fikih dan yang lainnya. Insya Allah, kalau kalian dalam belajar ilmu nahwu dengan niatan yang seperti itu, maka belajar nahwu kalian adalah belajar yang berpahala. Kamu saat ini belajar lewat online dan kamu tetap di rumah karena masih suasana social distancing. Kamu tidak boleh keluyuran, tidak boleh bergerombol, namun kamu harus
mengikuti pembelajaran yang diadakan di madrasah kalian, yaitu madrasah tercinta, madrasah Taswiqut Thulab Salafiyah. Kalian adalah anak-anak yang menginjak remaja karena usia kalian rata-rata sudah 15 ke atas. Di rumah kamu baik-baik saja, tetap hormat kepada orang tua dan taat perintahnya orang tua. Orang tua kalian adalah bangga dengan kalian apabila kalian berhasil dalam mencari ilmu. Orang tua kalian selalu mendoakan kepada kalian semua supaya kalian betul-betul menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, dan akhirnya bisa mengamalkan ilmu yang kamu miliki. Maka tetaplah hormat dan taat kepada kedua orang tuamu selagi perintah orang tuamu itu tidak melanggar syariat Islam. Dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan bahwa orang alim itu lebih utama dibanding dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak alim. Karena orang yang ahli ibadah besok ketika di Shiratal Mustaqim itu disuruh malaikat ridwan untuk segera masuk di surga. Udkhulil jannah wa tana'am. Masuklah surga dan bersenang-senanglah di sana. Tapi kalau orang yang mempunyai ilmu, orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, di stop dulu, jangan buru-buru masuk ke surga, tapi diminta untuk berdiri di Shiratal Mustaqim. Diizini oleh Allah untuk memberi pertolongan, memberi syafaat kepada orang-orang yang dicintai. Jadilah kamu orang alim yang bisa memberi pertolongan kepada ayah ibumu, kepada saudaramu, kepada anak istrimu nanti. Maka kamu ketika menjadi orang yang alim dan besok bisa diberi izin oleh Allah dalam memberi pertolongan kepada orang-orang yang kamu cintai, maka orang alim itu hampir sejajar dengan pangkatnya para nabi, para rasul. Itu perlunya kamu belajar ilmu nahwu, ilmu shorof, karena tanpa ilmu nahwu, ilmu shorof mustahil kamu bisa menjadi orang alim, karena orang alim itu adalah orang yang banyak ilmunya karena diambil atau sering membaca kitab-kitab kutubus salaf. Kali ini pembelajaran ilmu nahwu saya mulai lanjutan pelajaran yaitu bab huruf jar. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Aka hurufal jarri wa hiya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mudh mundu rubbal lamu kay wawun wa ta wal kafu wal ba wal alla wa mata. Ini mohon sambil membuka kitab dan dimaknani gandul, belajar dari jauh. Wal kafa wal ba wal alla wa mata bi dhahiri khusus mundumut wa hatta wal kafa wal wa rubba wa ta wa khusus bi mud wa mundu wa qutan wa bi rub munakkaron wa ta'ulillahi wa rabb. Haka ngalapo sira hurufal jari ing pira-pira huruf jar. Wa hiya utawi huruful jar min ikum min ilalan ila. Hatta lan hatta, khola lan khola, hasya lan hasya, ada lan ada, fi lan fi, an lan an, ala lan ala. Mud lan mud, mundu lan mundu, rubba lan rubba, alamu lan lam, kai lan kai, wawun lan wawu, wata'un lan ta. Wal kafu lan kaf, wal ba'u lan ba, wa la'alla lan la'alla, wa mata lan mata. Jadi huruf jar itu dalam kitab Alfiyah jumlahnya ada 20. Beda dengan di kitab Jurumiyah, beda dengan di kitab Imriti. Karena kitab Alfiyah itu kitab yang sudah besar, sing ukurane wong paham Alfiyah niku iso ngarang kitab.
Maka huruf jernya mungkin jumlahnya lebih banyak dibanding dengan dalam kitab-kitab yang lain. Huruf jer itu berjumlah ada 20, yaitu min, ila, dan seterusnya. Bizahiri khusus mundu mut wa hatta wal kafa wal wawa wa rubba watta. Bizahiri kelawan isim zahir. Uksus ngusus sira. Mundu ing mundu, mut lan mut, wa hatta lan hatta. Wal kafu lan kaf, wal wawu lan wawu, wa rubba lan rubba, wa ta'u lan ta. Ada huruf jar yang jumlahnya 7, yang majrurnya harus berupa isim dohir. Majrur adalah isim yang dijarkan dengan oleh huruf jar. Majrur adalah isim yang dijarkan oleh huruf jar. Sebagaimana contoh, dhahabtu ilal madrasati. Dhahabtu ilal madrasati. Ila di sini adalah huruf jar. Al madrasati di sini namanya majrur. Majrur itu harus dibaca jar, makanya dibaca ti. Ada huruf jar 7 yang majrurnya harus berupa isim dohir, tidak boleh berupa isim domir. Apa huruf jar 7 yang majrurnya harus berupa isim dohir itu? Yaitu mut, mundu, mut, yang ketiga hatta, yang keempat kaf, yang kelima wawu, yang keenam rubba, dan yang ketujuh ta. Huruf jar yang 7 tadi khusus untuk huruf jar mundu dan mut itu majrurnya harus berupa isim dohir yang mempunyai makna waktu. Khusus huruf jar mundu dan mut itu majrurnya wajib berupa isim dohir yang mempunyai makna waktu. Contoh, ma ra'aituka mundu yaumil jumu'ati. Ma ra'aitu ora weruh sapa ingsun ka ing sira mundu yaumil jumu'ati. Mundu iki huruf jarnya. Yaumil jumu'ati adalah majrurnya. Karena huruf jar berupa mundu, maka majrur berupa isim dohir yang mempunyai arti waktu. Yaumil jumu'ah adalah waktu. Dan huruf jar mundu dan mut itu mempunyai makna min, ada yang mempunyai makna fi. Mempunyai makna min apabila majrurnya berupa zaman yang sudah lewat. Sebagaimana ini, majrurnya adalah berupa yaumil jumu'ah. Yaumil jumu'ah itu sudah lewat, sudah kemarin. Karena majrurnya mut atau mundu itu berupa waktu yang sudah lewat, maka mundu atau mut bermakna min, awit sangking. Kalau dipraktekkan, ma ra'aitu ora weruh sapa ingsun ka ing sira mundu yaumil jumu'ati, awit sangking dina Jumat. Ada mut mundu yang mempunyai makna fi ing dalem, yaitu apabila majrurnya berupa zaman sekarang, waktu sekarang. Seperti contoh, ma ra'aitu ora weruh sapa ingsun Zaidan ing Zaid min yaumina, mut yaumina, ing dalem dina iki. Mut yaumina ing dalem dina iki, karena mut itu huruf jar, yaumina majrur,
dan waktunya adalah waktu sekarang, maka mud faedahnya atau maknanya adalah fi. Jadi kesimpulannya, ada huruf jar 7 yang majrurnya wajib berupa isim zahir. Dan khusus mundu dan mud itu majrurnya berupa isim zahir yang mempunyai makna waktu. Kemudian kalau huruf jar rubah itu majrurnya berupa isim zahir yang berupa isim nakirah. Sebagaimana contoh, rubba rajulin yaji'u ilaika. Pirang-pirang utawi wong lanang yaji'u iku teka sapa rajul ilaika maring sira. Rubba itu adalah huruf jar yang majrurnya berupa isim dohir yang berupa isim nakirah. Jadi kalau kamu membuat susunan kalimat ada huruf jar rubba, kok majrurnya berupa isim ma'rifat, maka salah. Rubba zaidin itu salah. Majrurnya rubba harus berupa isim nakirah. Untuk yang selanjutnya, khusus lafal ta, huruf jar ta, itu majrurnya harus berupa lafal Rabbun atau Allah. Seperti Tarabbil Ka'bati, Tarabbil Ka'bati, Tallahi. Jadi ada huruf jar 7, majrurnya wajib berupa isim dohir, khusus mundu dan mud, majrurnya berupa isim dohir yang mempunyai arti waktu, khusus huruf jar rubba, majrurnya berupa isim dohir yang berupa isim nakirah, khusus huruf jar ta, majrurnya berupa isim dohir yang berupa lafal Rabbun atau Allah. Sedangkan yang 3, yaitu hatta, kaf, dan wawu, itu majrurnya berupa isim dohir, tidak ada syarat. Apakah harus berupa isim dohir yang nakirah? Enggak ada. Yang penting isim dohir. Contohnya, Zaidun ka'asadin. Zaidun utawi Zaid ka'asadin iku koyo macan. Boleh berupa isim nakirah. Zaidun kal asadi. Majrurnya kaf boleh berupa isim nakirah, boleh berupa isim ma'rifat. Sing penting majrurnya berupa isim dohir. Tidak ada syarat khusus. Materi pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu tentang masalah huruf jar, yaitu sampai saya baca tadi ada 4 bait, 4 nandom. Semoga bisa kalian fahami, dan nanti akan saya cantumkan pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang masalah materi yang sudah saya utarakan tadi. Semoga kalian bisa memahami, dan ketika kalian tidak paham dalam keterangan saya ini, kalian bisa tanya saya lewat WA nanti dengan nomor 081390244074. Bisa menanyakan tentang masalah materi yang sudah saya sampaikan dan kamu belum memahami. Awas, pertanyaannya hanya sebatas materi nahwu, tidak boleh bertanya yang macam-macam. Dan alhamdulillah sudah saya sampaikan materi pada kali ini, dan pesan saya kepada kalian, semoga kalian tetap melakukan kewajiban, karena saya yakin bahwa kalian itu semuanya sudah menjadi orang yang mukallaf, maka wajib melakukan puasa Ramadan.
wajib melakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Dan semoga ilmu yang sudah saya sampaikan tadi bisa difahami menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.